Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, serta pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silakan pilih opsi yang lain. Karena terkadang, intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo motif pertama, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu atau pilih motif ya, dengan tema sesuatu yang baik apa yang masih tersembunyi dari kamu. Jadi kemungkinan kamu belum tahu soal ini. Kemungkinan kamu baru punya feeling aja, baru ngerasa aja, tapi belum ada bukti konkretnya misalnya. Atau belum ada penjelasan lebih lanjutnya sehingga kamu masih bertanya-tanya. Tapi yang terutama sih kemungkinan besar kamu belum tahu soal ini. So, saya sudah mengeluarkan kartu oracle untuk kalian dan motif pertama mendapatkan false indigo. Indigo palsu. Bunga ini kata kuncinya adalah immersion and intuition, yang artinya menyelam ke dalam kedalaman emosi, perasaan, hati, dan intuisi. Jadi ada hubungannya dengan intuisi. Makanya saya rasa mungkin kalian udah agak bisa ngebaca lah, udah agak bisa merasa mengenai sesuatu yang baik yang akan hadir dalam kehidupan kalian. Oke? Kita lihat aja ada kartu-kartu apa nih yang mau keluar buat kalian. Kita ambil Major Arcana 1 ya dari sini ya. Oke, kartu yang kalian dapat adalah Seven of Wands, Five of Pentacles, Eight of Swords dengan Major Arcana The Hierophant. Wow. Kalian nih mungkin saat ini, mungkin kalian memang sedang tidak bagus ya situasinya, kondisinya. Entah itu secara fisik, entah itu secara perasaan, mental. Pokoknya ada energi di sini kalian sekarang lagi drop lah, lagi ya mungkin lagi sedih, mungkin lagi merasa kacau balau, merasa stuck, merasa nggak tahu harus gimana gitu loh. Jadi ada energi kalian mencari tarot, beralih ke baca tarot, karena memang kalian ingin jawaban, kalian ingin tahu nih misalnya kapan nih derita gue akan berakhir, kapan nih masalah gue akan selesai, kayak gitu. Contohnya tuh kayak gitu. Karena di sini 3 kartu ini kan energinya nggak, ya bisa dibilang nggak enak semua ya, nggak apa namanya. Pokoknya nggak santai gitu energinya. Seven of Wands energi defensif. Kalian tuh harus terus menerus tuh menjaga diri misalnya, menjaga harta benda kalian, menjaga reputasi kalian dengan Seven of Wands. Sedangkan Five of Pentacles adalah energi kalian selalu merasa kekurangan, merasa ditinggalkan, merasa tidak digubris gitu loh. Dan Eight of Swords
terlepas dari hal-hal dua kartu ini, dengan Eight of Swords kalian juga kayak nggak bisa kemana-mana, kayak nggak bisa bergerak gitu loh. Jadi yang saya rasakan energi kalian saat ini, saat menonton video ini, mungkin memang lagi drop, energinya lagi, ya bisa dibilang lagi negatif lah gitu loh. Jadi sebelumnya saya minta maaf karena kalian berada dalam suatu situasi yang sulit, oke? Anyway, berita baiknya untuk kalian dengan semua kartu yang keluar ini, berita baiknya adalah justru hal ini, apapun yang sedang kalian alami ini, akan mengantarkan kalian kepada posisi yang tingkatannya tuh tinggi. Karena The Hierophant, kartu Major Arcana yang kalian dapat. Jadi di sini reading ini kayak panggilan buat motif pertama untuk masuk ke dalam kedalamannya hati kalian, immersion, ya kan? Dan menggunakan intuisi kalian untuk bergerak, untuk maju jalan, untuk meninggalkan yang menyakiti kalian. Entah itu orang lain, entah itu situasi lain, kelompok lain, apapun yang menyakiti kalian, sebisa mungkin jauhkan, tinggalkan. Atau jangan kasih perhatian ke sana. Perhatian kalian terus kepada masa depan, karena masa depan kalian jauh lebih baik. Ini posisinya tingkatan tinggi, The Hierophant ini. Di sini aja gambarannya kan kayak Pope kan, kayak Sri Paus Paulus kan gambarannya, seperti pendeta, atau mungkin kalau kalian Muslim seperti imam gitu loh, seperti pemimpin, tingkatannya tinggi. Tapi kalian baru bisa mencapai tingkatan ini apabila kalian berhasil mengeluarkan diri kalian dari energi-energi ini. Caranya bagaimana? Masuk ke dalam hati kalian, perasaan kalian. Ikuti, dengarkan intuisi kalian. Apa nih yang harus gue lakukan selanjutnya? Gitu loh. Gimana nih gue menyelesaikan masalah gue? Intuisi kalian tuh udah tahu jawabannya. Hati kalian udah tahu apa yang harus kalian lakukan. Cuma dengan 3 energi ini mungkin kalian terlalu, mungkin terlalu bisa takut, cemas. Nanti kalau gue ngikutin apa yang gue mau, bisa-bisa hidup gue makin berantakan misalnya. Nanti kalau gue ngikutin hati gue aja, bisa-bisa nanti gue ditinggalin sama orang itu. Tapi justru mungkin sebenarnya kalau kalian ditinggalkan oleh orang yang ternyata selama ini membuat kalian menderita, justru itu mungkin adalah sesuatu yang terbaik buat kalian saat ini gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan tuh justru jangan sampai kalian terus-menerus mengeluarkan tenaga untuk menjaga diri, menjaga reputasi, menjaga harta benda. Terus-menerus merasa sebagai korban. Justru jangan seperti ini. Dan yang terakhir, jangan merasa kalian tidak bisa bergerak atau tidak punya pilihan. Kita manusia hidup selalu punya pilihan, selalu. Masalahnya kita mau tidak mengambil pilihan yang sulit. Gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan, pada saat nanti mungkin 5 tahun ke depan misalnya. 5 tahun ke depan kalian mencapai posisi tinggi ini, The Hierophant ini, posisi yang justru bisa memberikan saran, memberikan masukan, memberikan solusi untuk orang lain. Itu semua adalah karena kalian sudah mengalaminya sendiri. Kalian tuh bukti nyata bahwa bagaimanapun buruknya situasi kita dalam hidup, kalau kita terus mengikuti kata hati kita, mendengarkan intuisi kita, bergerak maju, meninggalkan yang buruk, pasti kita akan sampai kepada kebaikan gitu loh. Jadi mungkin kalian juga lari ke tarot, mencoba mencari jawaban di tarot adalah karena ya kalian saat ini merasa buntu. Tapi ya ini jawabannya untuk kalian. Sesuatu yang baik yang menunggu kalian di depan sana, yang masih tersembunyi saat ini, adalah ini.
the Hierophant. Kalian akan bisa, bukan hanya kalian hidupnya jadi jauh lebih teratur, lebih baik, lebih damai, lebih tenang, tapi juga kalian bisa membantu orang-orang di sekitar kalian yang nanti di masa depan berada dalam posisi seperti ini. Kalian akan bisa membantu mereka karena kalian punya pengalamannya. Kalian punya deritanya tuh, kalian punya gitu loh. Tapi ya yang sekarang harus kalian lakukan adalah berusaha keluar dulu nih dari situasi tersebut. Dengan apa caranya? Ini false indigo ini. Immersion and intuition. Masuk ke kedalaman hati kalian. Cari jawabannya, ikuti intuisi kalian, nikmatnya di mana, nyamannya di mana, bergeraknya kemana, dan ikuti itu semua. Jangan takut nanti ditinggalin, jangan takut nanti kalian akan kehilangan ABC. Kalau memang nyamannya kalian keluar dari situasi tersebut, lingkungan tersebut, komunitas tersebut, menjauhi orang tersebut, kenapa tidak? Karena kalau kalian tetap pada posisi sekarang, di situasi sekarang, dengan orang yang sekarang, kalian akan terus begini. 3 kartu ini energinya tuh nggak enak banget. Kalian gak akan sampai-sampai di sini gitu loh, di energi The Hierophant ini. Ini jangan salah loh, The Hierophant kan energi Taurus. Taurus itu adalah zodiak yang di dalam roda astrologi adalah pengisinya rumah kedua. Dalam roda astrologi kan ada 12 rumah, tergantung 12 zodiak. Taurus mengisi rumah kedua, di mana rumah kedua adalah rumah harta benda. Rumah nilai-nilai yang berharga. Bisa jadi kalian kaya raya di masa depan. Tapi itu masih gak kelihatan, masih tersembunyi. Karena apa? Kalian masih stuck di sini, di posisi yang sekarang. Di situasi yang sekarang. Nah, caranya keluar dari situasi seperti itu adalah dengan mengikuti intuisi kalian, kata hati kalian. Mencerna hati kalian tuh nyamannya di mana, kemana, bagaimana. Agar bisa terus maju untuk mencapai posisi The Hierophant ini. Yang kaya raya, yang bernilai tinggi. Kaya raya di sini nggak harus dalam bentuk materi juga, tapi yang pasti kalian tidak akan kekurangan dengan posisi The Hierophant. Oke? Anyway, kita lihat ada pesan apa lagi nih tambahan buat kalian ya. Oke, nice. Tanda yang kalian dapat adalah Sagittarius, North Node atau nodal utara, dan rumah ke-10. Ini rumah ke-10 rumah publik. Rumah kita di depan publik, profesi kita, kegiatan kita, pekerjaan kita di depan publik. Ya ini, yang tersembunyi, kalian akan dipandang oleh publik nantinya. Kalau kalian berhasil keluar dari sini, mungkin 5 tahun mendatang ya, kalian akan keluar menjadi seseorang yang dipandang. Rumah ke-10, The Hierophant. Nodal utara atau North Node dalam astrologi ini adalah tujuan jiwa kita. Soul purpose. Di mana tujuan jiwa itu adalah lokasi, destinasi yang menarik jiwa kita gitu loh. Nah sekarang sebenarnya kalian udah mulai ditarik untuk menuju ke sini. Ke posisi yang bisa mengayomi orang-orang yang kurang beruntung misalnya. Tapi pertama-tama kalian harus mengalaminya dulu. Mengalaminya langsung dulu gitu loh. Jadi supaya jiwa kalian tuh memahami bahwa oke, lo punya masalah yang sama dengan gue 5 tahun yang lalu. Gitu loh. Jadi memang pas banget nih kalian dapat nodal utara. Karena tujuan jiwa kalian adalah memang untuk ini, The Hierophant ini. Mengayomi, memberikan masukan, memberikan solusi.
menjadi jembatan bagi orang-orang yang berkonflik misalnya. Bisa juga seperti itu. Dan Sagittarius, energi Sagittarius itu kan energi yang berani. Ini kan api kan Sagittarius itu, terlepas zodiak kalian apapun ya. Sagittarius itu adalah energi api yang berani, yang menjamah-jamah ke sana sini gitu loh. Apinya tuh melebar ke sana sini. Wildfire. Api yang menjalar-jalar tuh, yang kayak di Amerika kan banyak tuh. Sekarang di California, kemarin baru aja terjadi di California, kebakaran gila-gilaan. California apa Kanada ya? Saya nggak inget deh. Pokoknya api yang menjalar kemana-mana. Itu berani kan energinya. Nah itu yang harus kalian lakukan. Jadi masuk ke dalam hati kalian, cerna apa yang hati kalian ingin sampaikan kepada kalian, ikuti kata hati kalian tersebut, dan harus berani. Dengan Sagittarius di sini, kalian harus berani. Mungkin kenapa kalian masih stuck di posisi ini, masih merasa nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu harus gimana gitu ya, berada dalam posisi korban, karena mungkin sedikit banyak kalian banyak takutnya, kalian takut gitu loh. Makanya kalian dapat tanda Sagittarius, energi yang pemberani. Dia akan menjamah segala hal untuk memastikan yang mana nih yang cocok sama gue gitu. Jadi dia nggak mau stuck di satu posisi yang sebenarnya nggak cocok-cocok banget tapi gue paksain. Nggak mau itu. Sagittarius nggak mau seperti itu. Kalian pun diminta untuk seperti itu. Harus berani mengambil risiko, mengambil kesempatan, agar supaya kalian tahu yang mana yang nyaman untuk diri kalian, untuk hati kalian, untuk kehidupan kalian gitu. Karena untuk mencapai posisi The Hierophant ini, intinya adalah kalian harus nyaman dulu dengan kulit kalian, dengan kepribadian kalian, dengan perilaku kalian. Harus nyaman dulu. Tidak bisa kalian memberikan saran atau solusi kalau kalian sendiri juga masih belum yakin sama diri kalian, ya kan? Jadi ini memang tujuan jiwa kalian nih. Paling tidak untuk situasi yang membuat kalian seperti ini. Apa? Saya nggak tahu kan. Pasti aspek kehidupannya kan beda-beda. Mungkin ini terjadi di dalam percintaan kalian. Mungkin di urusan pekerjaan. Mungkin di hubungan dengan keluarga. Jadi intinya yang tersembunyi dari kalian adalah posisi yang punya tingkatan tinggi di masyarakat. Rumah ke-10. Di publik tuh posisi kalian tinggi. Tapi yang pertama-tama harus dilakukan adalah keluar dari energi yang sulit ini. Tiga kartu ini. Caranya bagaimana? Dengan memahami apa kata hati kalian dan mengikutinya sesuai dengan kenyamanan kalian. Cari yang paling nyaman dengan Sagittarius. Jangan takut untuk mencoba. Harus berani mengambil resiko, mengambil kesempatan. Karena tujuan jiwa kalian memang adalah untuk mengetahui yang mana yang paling nyaman. Taurus itu kan, ini The Hierophant, energi Taurus ini adalah energi yang selalu bergerak ke arah kenyamanan. Yang paling nyaman buat dia yang mana? Ya itu yang akan dia ambil gitu loh. Oke? Wow. Anyway, motif pertama saya nggak nyangka nih energinya akan seberat ini. But anyway, semoga urusan kalian cepat selesai, kalian cepat bebas, cepat keluar dari 3 kartu ini. Oke? Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye motif pertama. Halo motif kedua, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu atau pilih motif ya, dengan tema sesuatu yang baik apa yang masih tersembunyi dari kalian. Jadi kalian belum tahu kemungkinan besar, atau kalian sudah ada feeling tapi masih belum ada penjelasan lebih lanjut atau fakta, belum ada pokoknya belum ada sesuatu yang meyakinkan kalian bahwa oh ya, itu sesuatu yang baik itu pasti punya gue. Belum ada. Jadi masih tersembunyi lah. Oke? Anyway,
saya sudah mengeluarkan kartu oracle untuk kalian. Dan motif kedua mendapatkan yellow rose atau mawar kuning. Kata kuncinya di sini adalah enthusiasm and friendship. Antusiasme dan persahabatan. Saya nggak tahu kartu-kartu apa yang akan keluar untuk kalian di sini, tapi ada kemungkinan dengan keluarnya mawar kuning ini, energi kalian nih, sesuatu yang baik untuk kalian ini ada hubungannya dengan orang lain. Ada hubungannya dengan pertemanan, persahabatan. Entah itu kalian ganti temen, ganti sahabat, atau kalian menjadi erat hubungannya dengan seseorang. Yang tadinya cuma teman biasa, jadi sahabat, bisa seperti itu juga. Atau, kalau misalnya kalian sudah punya sahabat, misalnya beda jenis, beda kalian wanita, dia pria, kalian pria, dia wanita misalnya, bisa jadi persahabatan tersebut akan berubah menjadi percintaan. Jadi pasangan romantis. Anyway, kita lihat aja ada kartu-kartu apa yang akan keluar, oke? Ini adalah major arcana ya, yang akan kalian dapat. Nice. Oke, motif kedua kalian mendapatkan Eight of Wands, Knight of Wands, The Star, dan The Sun. Wow. Oke. Sesuatu yang tidak kalian lihat, tadi saya sudah merasakan ya, tuh udah saya sebut tadi kalau nggak salah. Kayaknya sesuatu yang kalian tidak lihat adalah hubungan pertemanan antara kalian dengan seseorang itu akan berubah menjadi hubungan penuh asmara. Di sini yang saya rasakan si Knight of Wands ini kemungkinan besar orang tersebut sahabat kalian, teman kalian lah. Kalian tuh mungkin selama ini berteman sama dia, bersahabat sama dia, ya udah bener-bener yang having fun aja, yang bersenang-senang aja, yang gila-gilaan aja, yang ngobrol ngalor ngidul aja gitu loh. Tapi tanpa kalian sadari, atau mungkin kalian ngerasa udah ngerasa tapi belum ada bukti, belum ada deklarasi gitu kan. Tanpa kalian sadari, orang ini mungkin menyimpan perasaan lebih dalam untuk kalian daripada sekedar teman. Jadi kayak ada keinginan di dalam hatinya dia, di dalam dirinya dia untuk bisa berpasangan dengan kalian dalam hal cinta. Karena di sini Knight of Wands ini, kartu sebelumnya kan Eight of Wands kan, energi yang terus bertubi-tubi. Jadi kalian mungkin cukup sering ketemu dia, cukup sering ngobrol sama dia, cukup sering berinteraksi sama dia. Karena dengan Eight of Wands itu adalah energi yang bertubi-tubi, terus menerus gitu loh, konsisten, konstan. Dan kalau kalian lihat gambarannya di sini kan ada burung elang kayak hadir tiba-tiba gitu kan, kayak mengagetkan orang ini gitu kan. Jadi yang saya rasakan mungkin orang si Knight of Wands ini adalah si burung elang ini. Dia mungkin akan tiba-tiba mendeklarasikan cintanya kepada kalian, mendeklarasikan niatnya mengenai kalian, tentang kalian, untuk kalian gitu loh. Jadi mungkin pada saat kalian lagi ketawa, hahaha, hihi, lagi ngobrol, lagi asik-asik menghabiskan waktu bersama, tiba-tiba dia ngomong, gue sayang banget sama lo, gue pengen kita lebih dari temen gitu loh. Jadi kayak ada energi yang mengagetkan, ada energi ya mungkin rasanya kayak The Tower ya, mengagetkan, tapi mengagetkannya tuh enak banget mengagetkannya. Karena kartu-kartu
major arkana yang kalian dapat adalah the star dan the sun. Ini kan energinya oke banget. Energinya ini kan penuh kedamaian, penuh keceriaan, menyenangkan gitu loh. Jadi bisa dibilang kalian pun mungkin menyimpan perasaan lebih untuk dia, untuk si Knight of Wands ini. Ini terlepas dia cewek atau cowok ya. Kalian pun juga terlepas kalian cewek atau cowok. Mungkin tanpa kalian sadari tanpa motif kedua sadari, kalian pun sebenarnya menyimpan antusiasme, ya kan? Antusiasme yang tinggi setiap kali kalian mau menghabiskan waktu bersama orang ini. Jadi kalau misalnya kalian janjian nih, sekarang hari Minggu misalnya, besok hari Selasa pulang kantor kita ketemu yuk, kita makan malam bareng yuk gitu. Itu tanpa kalian sadari, kalian tuh sebenarnya antusias banget, mempercantik diri, memperganteng diri, bawa parfum ke kantor supaya kalian bisa pakai parfum pas pulang kantor, supaya selalu tercium wangi kalau lagi sama dia gitu loh. Tapi kalian belum menyadarinya mungkin. Jadi kayak orang ini mengagetkan, tapi kalian sendiri juga kaget dengan perasaan kalian kepada dia. Ini dengan dua kartu ini, the star dan the sun, yang saya rasakan akhirnya mungkin kalian akan oke, kita coba ya, kita berpasangan untuk serius gitu loh. Karena dua energi ini bagus banget, the star dan the sun ini. Energinya tuh bener-bener menyenangkan, ceria, tapi juga penuh ketenangan dan kedamaian. Karena bukan hanya gue mendapatkan pasangan romantis, tapi juga gue mendapatkan sahabat gitu loh. Itu kan sesuatu yang bagus banget. Kalau pasangan kita adalah juga sahabat kita, itu udah paling top banget. Top banget itu. Kalau buat saya pribadi ya. Tapi anyway, energi kalian sama orang ini, sama si Knight of Wands ini akan bagus ke depannya. Insya Allah ya. Yang saya rasakan sih akan enak lah, karena pondasinya udah ada. Pondasinya tuh ya persahabatan kalian. Persahabatan kalian menjadi pondasi hubungan percintaan kalian. Jadi pada saat kalian masuk dengan role, dengan peran sebagai kekasih, ya udah enak, udah nyaman jalannya hubungan tersebut gitu loh. Wow, anyway, nice. Ini sesuatu yang tersembunyi dari kalian nih. Jadi bisa jadi juga kalian belum ketemu sama orang ini, sama Knight of Wands, tapi baru akan bertemu. Masih tersembunyi orang tersebut, baru akan keluar nanti. Mungkin, 3 minggu lagi misalnya, atau 3 bulan lagi misalnya. Tapi pada saat kalian ketemu, hubungan pertemanannya tuh akan ada dulu, harus ada pertemanan dulu di antara kalian, persahabatan dulu, baru dari situ naik ke tingkat yang lebih tinggi, gitu loh. Oke? Anyway, kita lihat aja ada pesan apa lagi buat kalian. Wow, bener banget nih. Bener banget, ini bener-bener kayak reading percintaan banget. Oke, tanda yang kalian dapat adalah Leo, Neptune, dan rumah kelima. Leo dan rumah kelima ini energinya sama. Energinya adalah energi romantisme, hal-hal yang romantis, hal-hal yang membuat hati dak-dikduk gitu loh. Yang membuat kita jadi kreatif karena perasaan kita tuh main gitu loh. Jadi Leo di sini kan adalah energi ya bisa dibilang kalau kalian terhubung dengan banyak komunitas astrologi, energi Leo itu biasanya tuh egois. Egois dalam arti dia ingin menonjol sendiri gitu loh. Nah, di sini yang saya artikan dengan kalian mendapatkan tanda Leo, apalagi di sini ada the sun kan, dan ini ada Knight of Wands kan, energi api kan. Dengan kalian mendapatkan tanda Leo, terlepas zodiak apapun kalian,
Di sini yang saya rasakan adalah pesannya untuk motif kedua adalah supaya jangan sampai identitas kalian, jati diri kalian, kepribadian kalian itu hilang. Hilang dalam arti karena kalian terlalu terlena atau terlalu menyatu dengan si Knight of Wands ini. Kalian sampai-sampai kemana-mana harus berdua. Ngapa-ngapain harus berdua. Mau kemana-mana sendiri harus minta izin dulu, harus ini dulu, harus itu dulu kepada si Knight of Wands gitu loh. Jadi kayak secara individu kalian tuh nggak menonjol, jangan sampai. Karena energi Leo itu adalah energi yang harus menonjol, memang harus menonjol. Jadi sebisa mungkin kalian harus bisa menonjolkan diri, tetap punya kepribadian sendiri tanpa harus melebur dengan si Knight of Wands. Gitu loh. Karena di sini dengan adanya Neptune di tengah-tengah, ini Neptune ini adalah energi sacrifice. Sacrifice tuh pengorbanan diri. Di sini dengan adanya tanda planet Neptune, ada kemungkinan yes, hubungan kalian akan oke, akan bagus. Tapi saking oke-nya, saking bagusnya, ini sampai-sampai kepribadian motif kedua dan kepribadian si Knight of Wands itu melebur menjadi satu, sehingga nggak ada identitas sendiri-sendiri gitu loh, nggak ada individualitas, which is itu nggak bagus, karena artinya nanti kalian akan codependent, akan saling ketergantungan yang tidak sehat, karena masing-masing akan mengorbankan dirinya gitu loh. Jadi itu jangan sampai terjadi. Tetap tonjolkan diri kalian dengan Leo di sini, dengan rumah kelima di sini, dengan The Sun di sini. Tetap tonjolkan diri kalian masing-masing. Motif kedua maupun si Knight of Wands ini harus punya jati diri masing-masing, tapi juga bisa menyatu, gitu loh. Paham kan? Karena energi The Star di sini kan energi yang tinggi kan. Bintang itu kan tinggi di atas langit kan. Jadi meskipun kalian berpasangan, kalian menjalin cinta, menjalin hubungan, tapi bukan berarti kalian nggak punya nama sendiri gitu loh. Intinya tuh kayak gitu. Jadi kayak jangan sampai identitas kalian tuh adalah misalnya nama saya Tuti, identitas saya istri dari Tono. Tono nih misalnya si Knight of Wands. Jangan sampai seperti itu. Identitas kalian harus sendiri. Nama saya Tuti, saya adalah arsitek di perusahaan A, gitu loh. Itu kan identitas kita sendiri. Jadi jangan sampai terlalu menyatu sampai dengan kalian melebur, sampai kalian mengorbankan jati diri kalian, sampai akhirnya nggak punya jati diri. Intinya tuh kayak gitu. Jadi di sini yang saya rasakan, yang tersembunyi dari kalian ini bagus sekali yang saya rasakan ya. Cuma ya itu harus diwanti-wanti, pokoknya kalian harus hati-hati agar jangan sampai terjadi peleburan yang berlebihan antara kalian dengan si Knight of Wands. Si Knight of Wands juga harus bisa punya jati dirinya sendiri, harus punya kepribadiannya sendiri secara individu. Nggak bisa semuanya dilebur sama kepribadiannya motif kedua. Intinya tuh seperti itu. Jadi masing-masing tuh harus punya nama sendiri-sendiri lah intinya. Oke? Wow. Congratulations ya, selamat. Semoga cepat ketemu sama si Knight of Wands ini, siapapun dia, saya nggak tahu. Tapi yang saya rasakan sih berita baik atau sesuatu yang baik yang masih tersembunyi dari kalian adalah deklarasi cinta dari sahabat kalian. Intinya tuh itu. Oke? Anyway, good luck. Motif kedua, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Halo motif ketiga, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu atau pilih motif dengan tema sesuatu yang baik apa yang masih tersembunyi dari kalian. Masih tersembunyi di sini, kemungkinan besar kalian belum tahu sama sekali.
belum bisa ngebaca sama sekali. Atau kalian sudah merasakannya tapi belum ada penjelasan lebih lanjut, atau belum ada faktanya, belum ada buktinya, sehingga kalian masih belum yakin. Anyway, saya sudah mengeluarkan kartu oracle untuk kalian, dan motif ketiga mendapatkan bunga hibiscus. Kata kuncinya nih, beauty and happiness, kecantikan dan kebahagiaan. Wow. Saya nggak tahu kartu-kartu apa yang akan kalian dapat nih, tapi yang pasti kemungkinan besar energi kalian yang tersembunyi dari kalian ada hubungannya dengan kecantikan dan kebahagiaan. Oke? Kita lihat aja bareng ya. Oh. Wow. Wow. Saya harus kasih lihat ini nih. Kartu di belakang tumpukan untuk 3 kartu ini adalah The Emperor. Dan kalian mendapatkan The Empress di sini. Oke? Wow. Oke. Kartu yang motif ketiga dapatkan adalah Five of Wands, Seven of Swords, Death, dan The Empress. Oke? So, ini kayak apa ya? Kayak energi balas dendam ya, revenge. Tapi balas dendamnya tuh bukan dengan menyakiti orang yang menyakiti kita, melainkan balas dendamnya dengan menunjukkan kepada orang tersebut bahwa kita jauh lebih baik daripada dia, gitu loh. Kalian perhatikan di sini, 3 kartu yang kalian dapat di sini, ini kan energinya sulit kan. Five of Wands, energi konflik. Seven of Swords, energi tipu muslihat, tipu daya. Dan Death adalah energi transformasi, perubahan. Ini Death nih nggak gampang nih energinya. Sulit energi ini. Anyway, yang saya rasakan gini. Ini terutama mungkin buat kalian yang sering kali atau terus menerus nggak putus-putus berkonflik dengan seseorang yang dekat di hati kalian. Konflik terus. Mungkin konfliknya itu lagi. Temanya itu lagi yang sama. Masalahnya tuh itu lagi. Bisa jadi seperti itu nih. Dengan Five of Wands sebagai kartu pertama. Jadi yang saya rasakan di sini, kartu hibiscus ini justru kalian gak punya saat ini. Saat menonton video ini, kalian gak punya kecantikan dan kebahagiaan. Kecantikan gak harus dalam hal fisik ya. Kecantikan bisa aja kan dalam hal lingkungan kita, rumah kita cantik, enak energinya, nyaman gitu kan. Itu kalian gak punya. Mungkin di rumah kalian panas terus. Rumah kalian tuh rasanya panas terus dengan Five of Wands di sini sebagai kartu pertama. Diikuti dengan Seven of Swords. Ada kemungkinan banyak rahasia di dalam rumah kalian. Banyak sekali hal-hal yang harus hush gitu loh. Kayak jangan bilang-bilang ya, diam-diam aja ya gitu loh. Banyak rahasianya. Dan rahasia itu sama artinya dengan rasa malu. Kenapa kita harus merahasiakan sesuatu kalau bukan karena kita malu? Kalau sampai ketahuan, iya kan? Jadi di sini yang saya rasakan mungkin ceritanya kalian tuh, nih saya kasih contoh ya, tapi tentunya kan situasi aspek kehidupan kalian kan pasti beda-beda kan. Tapi di sini mungkin ceritanya adalah kalian berpasangan dengan seseorang, berumah tangga dengan seseorang, selalu diliputi konflik hubungan kalian dengan orang itu, karena mungkin ada terjadi perselingkuhan.
ada terjadi kecurangan, ketidakterbukaan. Ya, terlalu banyak menyimpan rahasia lah intinya. Entah kalian berdua, motif ketiga dengan pasangannya, atau salah satu dari kalian. Kemungkinan sih pasangannya kalian. Jadi di sini lihat gambarnya ya, Seven of Swords di sini. Ini ada sepasang manusia kan, sepasang kekasih gitu ya. Dan ini ada wanita lain, ada orang lain. Dimana pria ini melihat, memperhatikan si wanita ini. Wanita ini pun juga main mata sama pria ini, gitu loh. Kelihatan kan ya? Jadi yang saya rasakan mungkin saat ini, saat kalian menonton video ini, sedang ada hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kalian, yang terus-menerus akhirnya menjadi topik perseteruan kalian dengan orang tersebut, gitu loh. Nggak harus perselingkuhan, bisa juga dia, pasangan kalian misalnya pakai uang keluarga berlebihan, sampai-sampai dia berhutang misalnya, atau dia misalnya gila berjudi misalnya, atau dia ternyata pakai obat-obatan sehingga dia banyak jual-jual barang yang yang akhirnya bikin kalian jadi ekonominya morat-marit kan, karena harus gali lubang tutup lubang, pinjam simpanan, pinjam kesana sini untuk membayar yang minjemin uang lah, rentenir. Untuk membayar rentenir A, kalian harus meminjam uang dari rentenir B. Misalnya itu seperti itu gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini, kemungkinan memang situasi kehidupan kalian saat ini sedang tidak oke, sedang tidak bagus gitu loh. Ada hubungannya dengan uang nih, kemungkinan besar. Atau ada hubungannya dengan kecurangan atau perselingkuhan. Tapi yang pasti rumah kalian atau lingkungan kalian atau hubungan kalian dengan orang tersebut itu memanas terus, gitu loh. Dengan adanya death di sini, kalian memang dipanggil untuk menghancurkannya karena udah nggak bisa diselamatin lagi. Death itu kan final kan. Death itu artinya kematian. Kematian itu adalah sesuatu yang final kan. Kalau kita udah mati, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Intinya kan kayak gitu. Jadi di sini yang saya rasakan, dengan keluarnya kartu transformasi ini, death ini, kalian diminta untuk melepaskan energi ini. Supaya apa? Supaya yang tersembunyi dari kalian itu bisa keluar. Apa? Ini. The Empress. Terlepas kalian cewek atau cowok, kalian akan mencapai posisi ini, posisi The Empress ini. Tapi ya dengan pertama-tama mematikan dulu, menghancurkan dulu, meninggalkan dulu. Ini yang ngeribetin ini, yang bikin sakit hati, bikin pusing, bikin depresi dan lain-lain. Ini harus kalian tinggalkan dulu. Binasakan dulu. Binasakan dalam arti akhirnya kalian memutuskan hubungan kalian dengan pasangan kalian. Misalnya tuh seperti itu. Karena sebelum kalian melalui energi transformasi, sulit untuk yang tersembunyi itu keluar. Which is apa ini? The Empress nih. The Empress ini kan adalah energi yang memiliki segalanya kan. Energi yang gak kekurangan lah. Yang cantik jelita. Terlepas kalian cewek atau cowok. Beauty kan. Kecantikan dan happiness. Beauty and happiness, kecantikan dan kebahagiaan. The Empress kan energinya bahagia, cantik, bahagia. Bisa mengayomi orang-orang di sekitarnya. Bisa menjadi ibu untuk orang-orang di sekitarnya. Terlepas kalian cewek atau cowok, cowok pun bisa menjadi The Empress. Gitu loh. Jadi yang tersembunyi dari kalian adalah posisi ini. Yang gak kekurangan ini. Penuh dengan kecantikan, entah itu secara fisik maupun di dalam, hatinya tuh baik, bagus. Jadi makanya tadi di awal saya bilang, yang tersembunyi itu
untuk motif ketiga adalah balas dendam. Jadi mungkin di sini, di hubungan ini atau di lingkungan ini kalian merasa buruk rupa. Kok bisa-bisanya sih, misalnya nih ya, contoh ya, kok bisa-bisanya sih cowok gue atau suami gue atau istri gue kepincut sama orang lain. Apa gue kurang cantik? Apa gue kurang baik? Apa gue kurang mendukung? Gitu loh. Kan kita selalu merasa kurang kan. Kalau sampai kita diselingkuhi, pasti kita akan melihat ke dalam diri kita, apa yang kurang dari gue? Kok bisa-bisanya dia cari kesenangan, cari kepuasan di luar gitu loh. Tapi dengan kamu balas dendam, dengan mempercantik diri, memperkaya diri, memperbaiki diri, mencapai posisi di Empress, kan itu artinya kamu nggak harus balas dendam dengan menyakiti balik si orang tersebut, si pasangan kamu itu. Kamu balas dendam dengan menunjukkan bahwa, sama lo dulu, gue selalu merasa kurang. Tapi sekarang, lepas dari lo, ternyata gue tahu kelebihan gue tahu kemampuan gue tahu apa yang gue bawa ke dalam hubungan, apa yang bisa gue kasih ke pasangan gue, gitu loh. Jadi akhirnya yang tersembunyi dari kalian itu akan kebuka. Tapi ya awalnya pertama-tama kalian harus melewati ini dulu nih, energi death, kematian dan kebangkitan kembali, membinasakan membinasakan, menghancurkan, meninggalkan, melepaskan energi-energi yang membuat kalian ribet, sakit hati, depresi, sedih, kesal, dan bangkit kembali menjadi pribadi yang jauh lebih baik hingga akhirnya mencapai posisi di Empress ini. Posisi yang enggak kekurangan, posisi yang cantik jelita, ganteng rupawan. Meskipun gak harus secara fisik ya, tapi inner, paling tidak di dalam diri kalian tuh akan bersih. Di sini yang saya rasakan tuh energi kalian tuh kotor dalam arti ya gimana nggak mau kotor kalau setiap hari berantem, ya kan? Gimana nggak mau kotor kalau setiap hari selalu harus diem-diem penuh rahasia, harus selalu hati-hati jaga image. Misalnya kalau kalian kalau kalian bersama teman-teman atau bersama keluarga besar, kalian harus menjaga image hubungan kalian dengan pasangan tuh baik-baik aja. Padahal begitu sampai rumah, begitu cuma tinggal berdua aja, berantem terus. Dan berantemnya mungkin tentang hal-hal yang nggak ada hubungannya sama hubungan kalian. Karena ini kan orang luar, pihak ketiga itu kan nggak ada hubungannya sama relationship yang kalian bangun dengan orang ini, gitu loh. Jadi kotor energi kalian saat ini. Dalam arti itu, dalam arti nggak ada kedamaian, nggak ada ketenangan, nggak ada kecantikan, nggak ada kebaikan, nggak ada kebahagiaan. Jadi ya wajar banget kalau kartu death ini keluar, kartu transformasi ini keluar, kematian dan kebangkitan kembali ini keluar. Karena apa? Begitu kalian bangkit, begitu kalian sehat lagi, mencapai energi di Empress ini akan jauh lebih mudah sekali. Mencapai energi cantik dan bahagia ini akan jauh lebih lancar, gitu loh. Jadi motif ketiga bener-bener dipanggil banget nih saat ini. Yang tersembunyi dari kalian ini gak akan bisa keluar, gak akan bisa terbuka sebelum kalian meninggalkan yang buruk-buruk yang terjadi di dalam kehidupan kalian saat ini. Oke? Anyway, kita lihat ada tanda apa untuk kalian, ada pesan apa lagi untuk kalian ya. Wow. Oke, kalian mendapatkan Leo, Mercury, dan rumah pertama. Yes, di sini yang saya rasakan pesan untuk motif ketiga adalah jadilah seseorang yang lebih egois. Leo, rumah pertama. Ini dua-duanya energinya egois.
Egois dalam arti apa namanya? Bukan egois yang buruk ya, tapi egois yang dalam arti mengutamakan diri sendiri. Ya sekarang ngapain kita mengutamakan pasangan kita kalau pasangan kita selingkuh gitu loh. Ngapain kita apa namanya? Menjaga perasaan pasangan kita kalau misalnya kita konflik sama dia, kita selalu dikata-katain misalnya. Kita selalu dicemooh misalnya. Karena dengan adanya tanda Mercury di sini, kalian pun diminta pesan untuk motif ketiga adalah untuk bisa berkomunikasi dengan jelas, berkomunikasi dengan apa namanya? Gaya komunikasi kalian tuh harus seperti layaknya seorang pemimpin gitu. Terlepas kalian cewek atau cowok, kalian harus bisa menjadi pemimpin untuk diri kalian sendiri. Jadi kalau memang kalian akhirnya memutuskan untuk lepas dari energi ini, 2 kartu ini, kalian harus bisa mengkomunikasikannya dengan benar, dengan jelas, dengan tegas, bahwa gue udah gak bisa lagi berada dalam, misalnya ya, gue udah gak bisa lagi berada dalam rumah yang selalu ribut, yang selalu konflik, dan gue udah gak bisa lagi diselingkuhin. Gue mau lepas, misalnya, gue mau putus, gue mau cerai, apapun lah bentuknya. Pokoknya harus ada ini kan, death ini kan, harus ada yang dimatikan gitu loh. Dan pesannya untuk motif ketiga adalah untuk menjadi lebih egois daripada sebelumnya. Mungkin kemarin-kemarin kalian merasa, aduh, gue gak bisa lepas nih dari orang ini, dari pasangan gue ini. Apa kata orang-orang nanti? Apa kata keluarga gue nanti? Apa kata teman-teman nanti kalau gue cerai? Misalnya tuh kayak gitu. Itu kan juga kita memikirkan perasaan orang lain kan. Padahal kita sendiri menderita. Nah itu pesannya untuk motif ketiga adalah untuk bisa menjadi jauh lebih egois untuk diri sendiri. Karena kalau enggak, kalian akan terus menderita. Intinya tuh kayak gitu. Oke? Wow. Ingat nih, yang tersembunyi untuk kalian ini di Empress ini. Ini kan energinya oke banget kan? Bagus banget ini energinya. Terus dengan bunga hibiscus ini juga beauty and happiness, kecantikan dan kebahagiaan. Hidup yang jauh lebih tenang, yang lebih damai, lebih bahagia, lebih cantik. Bukan hidup yang penuh dengan rahasia, dengan rasa malu, dengan konflik, dengan api, kemarahan, gitu loh. Jadi yang tersembunyi lebih baik daripada yang sekarang kalian hadapi. Tapi ya, penghubungnya adalah energi death, energi transformasi. Oke? Anyway, good luck. Motif ketiga, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.